melanjutkan pembahasan hidrolisis garam. Sekarang kita akan menghitung pH hidrolisis atau pH suatu garam. Kemarin garam itu bisa bersifat asam, basa, netral. Yang pertama kita akan menghitung pH hidrolisis dari garam yang bersifat basa. Karena garam bersifat basa, maka yang dihitung OH- dengan rumus OH- sama dengan akar kali per Ka kali molaritas. Dengan Kw itu tetapan kesetimbangan air, harganya 10 pangkat minus 14. Sedangkan Ka itu harga tetapan kesetimbangan asam. Sedangkan M itu molaritas dari konsentrasi ion negatif dari garamnya itu. Untuk contoh soal saya ambil dari buku halaman 43 nomor 4. Diketahui 2,106 gram garam kalsium fluorida, rumusnya CaF2, dilarutkan dalam air hingga volume 100 ml. Jika Ka dari HF6 kali 10 pangkat min 4, maka berapa pH larutan yang terbentuk? Diketahui ArCa40, F-nya 19. Langkah yang pertama itu dari massa CaF2 kita hitung mol. Dengan mengingat mol sama dengan gram per mr. Mr-nya kita hitung. Jadi menghitung mr CaF2 itu berarti 40 ditambah 2 kali ArF-nya 19. Berarti 40 tambah 38 sama dengan 78. Terus mol CaF2 berarti gram per mr. Gramnya 2,106 per mr-nya tadi 78. Hasilnya 2,7 kali 10 pangkat min 2 mol. Kemudian dari mol kita hitung molaritas CaF2. Molaritas mol per volume 2,7 kali 10 pangkat min 2. Volumenya diketahui 100 ml, berarti 0,1 atau 1 kali 10 pangkat min 1. Jadi molaritasnya sama dengan 2,7 kali 10 pangkat min 1. Lalu dari molaritas kita ionkan CaF2. CaF2 itu terion jadi Ca2 plus dengan 2F-. Setelah itu kita masukkan harga molaritasnya. CaF2 saya ubah menjadi 27 kali 10 pangkat min 2. Maka yang kita butuhkan adalah konsentrasi ion negatif. Ion negatifnya F-. Dengan koefisien 2, otomatis molaritasnya menjadi 2 kali, berarti 27 kali 2, 54. 54 kali 10 pangkat min 2. Lalu kita hitung OH-nya. OH- sama dengan akar Kw per Ka kali molaritas ion negatif. Kw-nya 10 pangkat min 14, Ka-nya diketahui 6 kali 10 pangkat min 4. M-nya sudah dihitung tadi 54 kali 10 pangkat min 2. Ini akar. Berarti akar 54 kali 10 pangkat min 16, min 14 dengan min 2 dibagi 6 kali 10 pangkat min 4. Itu sama dengan 54 bagi 6 itu 9 kali 10 pangkat min 12. Akar berarti 3 kali 10 pangkat min 6. Itu OH-. Setelah kita hitung OH-, kita hitung POH. Min log OH-. Berarti min log 3 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 6 min log 3. Sehingga pH sama dengan 14 kurangi POH. Sama dengan 14 kurangi 6 min log 3. Sama dengan 8 plus log 3. Ini hasilnya. Kita lanjutkan, sekarang kita akan menghitung pH hidrolisis garam yang bersifat asam. Kalau yang bersifat basa kita hitung OH-, kalau bersifat asam kita ngitungnya H+ dengan rumus H+ sama dengan akar Kw per Kb kali molaritas. Dengan M di sini molaritas atau konsentrasi dari ion positif ya. Kw sama tetapan kesetimbangan air, harganya 10 pangkat min 14, Kb tetapan kesetimbangan basa. Contohnya diketahui 5,35 gram garam NH4Cl dengan Mr 53,5
dilarutkan dalam air dengan volume 0,25 liter atau 250 ml. Diketahui Kb-nya 10 pangkat min 5. Berapa pH? Yang pertama kita menghitung mol. Mol dari NH4Cl. Rumusnya gram per ml. Gramnya 5,35 dibagi 53,5 berarti 0,1 mol. Kemudian kita menghitung molaritas NH4Cl. Sama dengan N per V, 0,1 dibagi 0,25 sama dengan 0,4. Itu molaritasnya untuk garam. Lalu kita ionkan garamnya, NH4Cl itu terion menjadi NH4+ dengan Cl-. Kalau NH4Cl molaritasnya 0,4, maka NH4+ juga 0,4. Kita membutuhkan ion positif kalau garam bersifat asam. Setelah itu kita hitung konsentrasi H+. H+ sama dengan akar Kw per Kb kali M. Kw-nya 10 pangkat min 14, Kb-nya diketahui 10 pangkat min 5, M-nya 0,4, berarti 4 kali 10 pangkat min 1. Maka akar 4 kali 10 pangkat min 15 dibagi 10 pangkat min 5. Itu sama dengan akar 4 kali 10 pangkat min 10. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Dari H+, selanjutnya kita hitung pH. pH sama dengan min log H+. Berarti min log 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 min log 2. Sekarang saya lanjutkan. Kalau tadi contoh yang sudah saya berikan dari contoh 1 dan contoh 2 itu langsung menghitung pH dari suatu garam. Sekarang bagaimana menghitung pH dari campuran atau kita mereaksikan antara asam dengan basa. Sebagai contoh, 100 ml CH3COH 0,2 M direaksikan dengan 100 ml NaOH 0,2 M. Dengan harga Ka dari CH3COH 10 pangkat min 5. Berapa pH dari reaksi tersebut atau berapa pH dari campuran tersebut? Yang pertama kita hitung mol. Kalau menghitung mol dengan diketahui volume dan molaritas, berarti kita menghitung mol itu dengan rumus M kali V. M-nya 0,2, volumenya dalam liter. Boleh dalam mili juga boleh. Misalnya dalam liter berarti 0,1, dari 100 mili diubah per liter. Jadi 0,02 mol. Untuk mol CH3COH dan NaOH karena volume dan molaritasnya sama, berarti mol M kali V yang harganya 0,02 mol ini baik untuk CH3COH maupun NaOH karena volume dan molaritasnya sama. Jadi mol CH3COH dengan mol NaOH sama. Lalu kita tulis reaksinya. CH3COH plus NaOH itu akan menghasilkan CH3COONa dengan air, ya. Asam, basa menghasilkan garam dan air. Lalu kita tentukan mula-mula reaksi dan sisa. Mula-mula CH3COH 0,02, basanya juga 0,02 mol. Maka reaksinya karena koefisiennya 1:1 semua, berarti mol reaksi sama 0,02. Garam yang terbentuk juga 0,02 mol. Asam dan basa habis, tidak ada sisa. Sehingga di sini hanya ada garam 0,02 mol. Lalu kita tentukan molaritas garam. Ya, molaritas CH3COONa. N per V, dengan V-nya volume total, ya. N-nya 2 kali 10 pangkat min 2, itu saya ubah 0,02 menjadi 2 kali 10 pangkat min 2. Volume total 100 tambah 100 berarti 200, itu 2 kali 10 pangkat min 1. Jadi molaritas CH3CONa, molaritas garamnya itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 1. Lalu kita akan menghitung H+ atau OH-. Untuk mempermudah, karena ada Ka itu berarti yang dihitung OH-. Atau antara CH3COH dengan NaOH ini yang kuat basa. Karena yang kuat basa otomatis garam yang terbentuk bersifat basa. Karena bersifat basa berarti yang dihitung OH-.
Itu alasan yang kedua. Jadi tinggal dipilih yang diingat yang mana. Kalau asam basa kuat lemahnya nggak hafal, ya lihat di situ ada Ka atau Kb. Kalau ada Ka berarti yang dihitung OH min. Kalau nanti ada Kb berarti yang dihitung H+. Rumusnya tadi OH min sama dengan Kw per Ka kali M. Ya. Di sini untuk M-nya itu ion negatif ya, yang lemah sih. Jadi CH3COO Na itu kan terurai menjadi CH3COO min dengan Na+. Berarti kita butuh molaritas M dalam rumus OH min ini, molaritas dari CH3COO min. Karena CH3COO min koefisiennya sama dengan CH3COO Na, maka molaritasnya sama. Jadi kalau di sini 1 kali 10 pangkat min 1, ini juga 1 kali 10 pangkat min 1. Masuk rumus. Akar 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5, harga Ka, M-nya 10 pangkat min 1. Jadi OH min sama dengan akar 10 pangkat min 15 dibagi 10 pangkat min 5 sama dengan akar 10 pangkat min 10. Itu sama dengan 10 pangkat min 5. POH min log OH min. Berarti min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Sehingga pH 14 min POH. 14 kurangi 5 berarti 9.